Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Adi dari Prodi S1 Kesehatan Masyarakat Universitas Palawan Tuanku Tambusai. Di sini saya akan membahas materi tentang proses sterilisasi. Proses sterilisasi dibagi menjadi dua, itu secara fisik dan secara kimia. Yang pertama, secara fisik. Secara fisik dibagi menjadi beberapa metode. Yang pertama, metode radiasi. Dalam mikrobiologi, radiasi gelombang elektromagnetik yang banyak digunakan adalah radiasi sinar ultraviolet, sinar gamma atau sinar X, dan sinar matahari. Sinar matahari banyak yang mengandung sinar ultraviolet, sehingga secara langsung dapat dipakai untuk proses sterilisasi. Sinar ultraviolet dapat diperoleh dengan menggunakan katoda panas atau emisi termis. Itu ke dalam katoda bertekanan rendah diisi dengan uap air raksa. Sedangkan sinar gamma mempunyai tenaga yang lebih besar daripada sinar ultraviolet dan merupakan radiasi pion. Interaksi antara sinar gamma dengan bakteri biologis sangat tinggi sehingga mampu memukul elektron pada kulit atom, sehingga menghasilkan pasangan ion. Cairan sel baik intraseluler maupun ekstraseluler akan terionisasi sehingga menyebabkan kerusakan dan kematian pada mikroorganisme. Sterilisasi dengan penyinaran sinar gamma berdaya tinggi dipergunakan untuk objek-objek yang tertutup plastik seperti jarum suntik. Yang kedua, metode pemanasan dengan uap air dan pengaruh tekanan. Peralatan yang akan disterilisasi diletakkan di lempengan saringan dan tidak langsung mengenai air di bawahnya. Pemanasan dilakukan hingga air mendidih, diperkirakan pada suhu 100 derajat Celcius, pada tekanan 5 lb dan temperatur mencapai 121 derajat Celcius. Organisme yang tidak berspora akan dimatikan dalam waktu 10 menit saja. Banyak jenis spora yang dapat mati hanya dengan pemanasan 100 derajat Celcius selama 30 menit. Tetapi ada beberapa jenis spora dapat bertahan dalam temperatur ini selama beberapa jam. Spora-spora yang dapat bertahan hingga 10 jam pada temperatur 100 derajat Celcius dapat dimatikan hanya dalam waktu 30 menit apabila air yang mendidih ditambahkan dengan natrium karbonat. Yang ketiga yaitu metode pemanasan secara kering. Pemanasan kering ini kurang efektif apabila temperatur kurang tinggi. Untuk mencapai efektivitas diperlukan pemanasan mencapai temperatur antara 160 derajat Celcius sampai dengan 180 derajat Celcius. Pada temperatur ini akan menyebabkan kerusakan pada sel-sel hidup dan jaringan. Hal ini disebabkan terjadi autooksidasi sehingga bakteri patogen dapat terbakar. Pada sistem pemanasan kering terdapat udara, di mana udara merupakan penghantar udara panas yang buruk, sehingga sterilisasi melalui pemanasan kering dapat memerlukan waktu cukup lama. Rata-rata waktu yang diperlukan 45 menit. Pada temperatur 160 derajat Celcius memerlukan waktu 1 jam, sedangkan pada 180 derajat Celcius memerlukan waktu 30 menit. Pada metode pemanasan secara kering ini secara rutin dipergunakan untuk mensterilisasi alat-alat pipet, tabung, reaksi stik, swab, jarum operasi, jarum suntik, dan seringai. Oleh karena itu, temperatur tinggi sangat mempengaruhi ketajaman jarum atau gunting. Maka hindarilah sterilisasi dengan metode panas kering terhadap jarum dan gunting. Yang keempat itu metode pemanasan secara intermiten atau terputus-putus. John Tidal 1877 dari hasil penelitiannya
menyatakan bahwa temperatur di 100 derajat Celcius selama 1 jam tidak dapat membunuh semua mikroorganisme. Tetapi bila air mendidih berulang-ulang sampai 5 kali dan setiap air mendidih istirahat selama 1 menit akan sangat berhasil membunuh kuman. Yang kelima yaitu metode insineration, yaitu pembakaran langsung. Alat-alat platina chrome yang akan disterilkan dapat dilakukan melalui pembakaran secara langsung pada nyala lampu bunzen hingga lampu mencapai merah padam. Hanya saja dalam proses pembakaran langsung ini, alat-alat tersebut lama-kelamaan menjadi rusak. Tetapi mempunyai keuntungan mikroorganisme akan hancur semuanya. Yang keenam itu metode penyaringan. Metode penyaringan ini bekerja berbeda dengan metode pemanasan. Hasil ini sterilisasi metode pemanasan, mikroorganisme mati, tetapi tidak hilang dari material itu. Sterilisasi dengan metode penyaringan, mikroorganisme masih hidup. Tetapi dipisahkan dari material itu, sterilisasi larutan gula, serum atau sterilisasi hasil produksi mikroorganisme atau enzim eksotin dan memisahkan virable virus dari bakteri dan organisme lain menggunakan sterilisasi metode filtrasi. Yang kedua yaitu secara kimia. Sterilisasi secara kimia menggunakan alkohol 90%, aseton, tab formalin, sulfur dioksida dan klorin. Bahan yang akan disterilisasi dibersihkan lalu direndam menggunakan alkohol, aseton dan formalin dalam waktu 24 jam. Sampai di sinilah pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.